Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, inilah hasil final dari renovasi kolam dengan tema minimalis di Semarang. Ya, tepatnya di Semarang Kota. Nanti link sebelumnya seperti biasa ditampilin ya, Val. Terus kemudian foto kolam sebelum direnov, sistem filter yang lama, sistem kolam yang lama juga ditampilin. Nah, ini sekalian saya kepengen edukasi hal-hal basic teman-teman. Jadi hal basic ini untuk pemahaman kolam, harapan saya semoga baik itu hobis, baik itu mungkin sesama pekerja seni, atau mungkin koi lover, atau pecinta ikan kolam itu ngerti basic-basic yang standar-standarnya. Agar nantinya, entah itu nanti buat dengan pond builder seperti kami, atau mungkin teman-teman yang suka buat sendiri, atau eksperimen sendiri, minimal hal-hal basic ini tuh jangan sampai kelewat gitu. Nah, hal basic yang paling penting adalah nomor satu itu adalah pemipaan atau flow untuk kolam maupun filter. Ada istilah dua yang namanya input dan output. Jadi input itu sesuatu yang berhubungan dengan sirkulasi air dari kolam utama yang nantinya masuk ke filter. Apa saja input itu? Ada dua kalau untuk di sebuah kolam koi standarnya. Input yang pertama adalah bottom drain. Bottom drain ini kita menggunakan kapasitas kolam ini kurang lebih kolam plus filter itu sekitar 12 kubik ya. 12 tonase plus minus. Dengan adanya pemasangan media dan lain-lain biasanya penyusutannya itu 20%. Nah, input yang pertama dan yang paling penting yang mutlak harus ada di sebuah sistem kolam koi itu bottom drain. Bottom drain ini pun juga ada teorinya, nggak boleh terlalu gede, nggak boleh kekecilan. Seperti yang saya pernah jelaskan di vlog-vlog sebelumnya, teorinya itu seperti selang. Kalau selang semakin besar, debit airnya atau keluarnya banyak, tapi tekanannya lemah. Nangkep ya teman-teman ya. Tapi kalau selangnya lebih kecil, debitnya sedikit, tapi dia semburannya kenceng. Nah, antara besar kecilnya ini harus proporsionalnya harus tepat sesuai dengan kapasitas kolam dan filter. Nah, saya balik lagi, kolam ini adalah 12 meter kubik atau 12 tonase. Input yang utama untuk bottom drain ini kita menggunakan 3 in kali 2. Nah, 3 in kali 2 itu dengan tutup BD, hitungan kita 1 BD-nya itu kurang lebih mengcover 5.000 liter air. Jadi 2 BD itu udah tercover 10.000. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman simpelnya ya. Nah, kemudian input yang kedua apa Pak? Skimmer. Ini juga penting sekali karena saya sering masih menemui sampai sekarang ada beberapa kolam koi yang tidak ada skimmernya. Nah, ini juga nggak benar teman-teman. Bukan cuma masalah untuk kejernihan dan permukaan air yang bagus. Nah, itu skimmer di shoot ya. Skimmer ini juga mempengaruhi flow atau perhitungan perputaran circle air dari kolam ke filter. Skimmer yang kita gunakan di kolam ini itu menggunakan output 2 in kali 2 ya Mas Anam ya. Skimmer ada 2. Itu hitungannya satu output ini sekitar kurang lebih 2.000 liter. Jadi tadi yang bottom drain 2 plus skimmer 2 kurang lebih 14.000 sudah tercover untuk kapasitas kolam yang 12.000. Dengan settingan pompa yang menyesuaikan itu 1 jam kolam ini sirkulasi hampir 1,5 kali. Sudah sangat cukup. Pokoknya usahakan sebuah kolam itu minimal flow yang kita mau kejar itu minimal harus 1 jam 1 kali. Maksimal kalau menurut saya 3 kali itu sudah mentok. Jangan terlalu cepat juga nanti untuk maturisasi apa habitat ekosistem di filter juga kalau terlalu cepat kurang bagus. Tapi intinya kolam ini, case di kolam ini 1,5 kali. Jadi sekali lagi tidak baku ya teman-teman ya. Jadi mau 1 kali, 1,5 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung kita mau ngejar angka berapa untuk kolam ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari input tadi kita bahas outputnya. Outputnya itu untuk sebuah kolam koi juga sebetulnya yang paling penting itu arus. Arus itu mungkin kalau sudah air terisi penuh ini nggak kelihatan, tapi letaknya kita taruh di sisi samping air terjun itu ada 2, 1 in Mas ya? 1 titik berapa in? Setengah in? 1,5 overstock ke 1. Nah, intinya ya anggap 1 kali 4 itu sudah tercover kurang lebih 5.000-an. Nah, yang utamanya itu yang air terjun ini. Kita pakai pipa 2 in juga. Sehingga artinya input yang masuk air ke filter dengan output yang balik melalui air terjun dan arus itu dia bisa balance. Kalau hitungan itu nggak pas, efeknya apa teman-teman? Tekor, chamber asat, chamber kering, bahkan pompa atau chamber pompa blueber gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang membuat kolam menemui case-case seperti itu karena hal basic perhitungan tadinya tidak tepat. Makanya saya kalau ditanya konsultasi, Pak, kolam saya begini-begini, pompanya pakai berapa anunya? Ya saya bingung, outputnya berapa, inputnya berapa.
BD-nya berapa titik, skimmernya berapa titik, itu intinya tidak ada hal baku atau nggak bisa cuman kita simple hanya sekedar kasih inputan atau konsultasi. Makanya saya memilih daripada nanti salah, ya mendingan ibaratnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti itu. Nah, kolam ini sekarang kita rubah sudah sistem maintainnya ini ibaratnya smartphone teman-teman. Jadi kolam meskipun dengan sistem manual, tapi sudah kita setting smartphone, artinya nantinya customer atau apa namanya orang yang merawat kolam ini itu akan mudah sekali. Val, gue mungkin naik kayak terjun nge-shoot ke sini, ya. Mungkin kita nggak usah buka semua lah ya, kan standarnya filtrasi kita udah tahu, sama videonya yang kemarin masih dibuka sudah ya, nanti ditampilkan. Intinya saya ulang teman-teman, di sini chamber filter yang untuk ekosistem dan untuk filtrasi kita menggunakan dua jenis media. Yang pertama media mekanik, yaitu sikat brush dan jet mat biru-biru kayak gitu, Val. Ini yang di air terjun hanya untuk tambahan, tapi utamanya yang di filter kita susun berdiri dengan berongga ya, standarnya Blaze sudah tahu. Kemudian biologisnya kita pakai dua macam, BioStone plus BioCube. Ya, seperti itu. Nah, yuk sekarang kita bahas maintainnya. Sekarang maintainnya gimana Pak? Apa harus ngangkat-ngangkat media? Apa harus ngeluarin bongkar, ngangkat mekanik ataupun biologis? Nanti berapa bulan sekali harus cuci media? Nah, sekali lagi, kita setiap pond builder itu punya hitungan, punya pakem yang berbeda-beda. Jangan nanti penjelasan saya ini digoreng, dipakai, wah katanya Blaze yang benar begini, yang lain salah. Tidak. Sekali lagi saya hanya menjelaskan standarnya yang kita pakai seperti ini. Kalau teman-teman ada yang cocok, ada yang suka, mau dipakai, monggo. Kalau yang nggak setuju, mungkin punya perhitungan lain, nggak apa-apa juga ya. Nah, ini yuk kamu shoot ke sini. Ada 5 pipa yang kita setting sudah dengan jalur backwash stopper. Sekali lagi, fungsi dari backwash stopper itu supaya nyabut pipa dan balikinnya gampang. Kalau nggak ada backwash stoppernya, kita kayak meraba-meraba, ini lubangnya sebelah mana ya. Terus kemudian susah nggak ya balikinnya. Bahkan ada beberapa customer cerita ke saya kolam lamanya sampai males backwash karena setiap nyabut pipa balikinnya susah. Sampai airnya kebuang banyak. Nah itu kan memang repot sekali. Kemudian usahakan ya, bukan usahakan sih, kalau saya wajib chamber backwash ini harus chamber kering. Ya, jangan chamber basah. Karena kalau chamber basah saat dilakukan backwash, air kotor dan amonia kotor ini dengan air bersih akan tercampur. Pompa harus mati dulu, nanti harus ngasatin yang kotor dulu, baru di running lagi. Intinya ribet lah, usahakan intinya chamber kering. Nah, kita bahas yuk sekarang C1, C2, C3, C4, C5 ya. C1 yang tadi saya jelaskan itu adalah sikat brush mekanik. Jadi fungsinya adalah untuk menampung atau menahan kotoran yang paling hard, baik itu dari sisa makanan ikan, sisa kotoran ikan, lumut, mungkin daun jatuh ke kolam dan segala macam. Ini nyangkut utamanya di mekanik sikat brush. Nah, makanya ini yang harus paling sering di-maintain. Apakah maintainnya perlu ngangkat sikat brushnya, Pak? Tidak. Ini dicabut aja, kita udah sering buatin ya. Kurang lebih 1-2 menit, kalau yang kotor-kotornya airnya sudah keluar, sudah bening lagi, tutup jegrek gini lagi. Nah ini untuk kolam ini kebutuhannya 1 minggu 1 kali. Jelas ya, nanti di shoot ininya Pak, kamu nge-shootnya ke ini, jangan ke saya. Nah sekarang C2 kita bahas. Ini adalah jet mat yang biru-biru tadi, yang disusun. Ini kita juga backwashnya hanya 1 bulan 1 kali. Tidak perlu ngangkat jet matnya, tidak perlu nguras jet matnya, tidak perlu membersihkan jet matnya secara manual. Hanya cabut saja. Nah yang ketiga dan keempat ini adalah biologis tadi, BioStone plus BioCube. Jangan di backwash, jangan di otak-atik. Karena ini dapur utama, ini nanti yang tempat menjadi rumah bakteri atau ekosistem utama untuk dia bakteri yang dibutuhkan untuk kolam ini tumbuh, mengolah nitrifikasi dari nitrit menjadi nitrat dan lain sebagainya lah. Ya mungkin penjelasan secara biologisnya teman-teman bisa searching di Google ya. Nah yang kelima ini chamber pompa air bersih. Ya jelas ya teman-teman ya. Jadi dari 5 chamber collecting yang kita udah buatin backwash stoppernya ini, yang kita maintain rutin hanya C1 dan C2, C3, C4, C5 jangan diotak-atik. Dah selesai. Jadi tiap minggu, tiap bulan yang maintain ya cuman bukanya 1 chamber ini, chamber yang lain nggak usah dibuka. Makanya kita itu memang alirannya intinya aliran yang simple, males, dan kita intinya memudahkan customer. Nah ini control panel juga kita buatin di sini boxnya. Jadi nanti bisa dilihat ini untuk aerator udah kita sendiriin, untuk apa namanya waterfall, arus pompanya udah kita pisah, untuk lampu taman kita pisah.
Untuk backwash ini kita sendiriin, untuk arus juga kita sendiriin, dan biasanya kita masih cadangin ada 2 yang kosong, entah suatu saat customer pengen nambah aerator tambahan atau mungkin nambah auto feeder di sini, colokannya apa sudah kita siapkan semua. Dan ini memang kita buat simple rapi seperti ini, dan panel ini juga anti air ya teman-teman. Jadi meskipun atasnya ini apa, kena hujan kena apa, ini sudah disetting memang aman seperti itu. Nah ini juga air ini masih agak berkabut sedikit karena tadi belum lama kita masukin clay mineral ya. Jadi nanti biasanya beberapa jam kemudian juga sudah bening. Dan ingat teman-teman, air bening belum tentu sehat. Jadi ini kolam baru, filternya bagus, spek filternya udah mumpuni. Tapi ingat sekali lagi, airnya masih baru. Ekosistem yang ada di habitat filter ini belum terbentuk sempurna. Makanya tadi juga saya udah jelasin ke customer, untuk masukin ikan koinya kita minta waktu 5 hari sampai 1 minggu ke depan, biar dia sirkulasi running dulu, air makin mature, bakteri ini sudah mulai kebentuk. Meskipun ada beberapa yang memang saya setuju, untuk pertumbuhan bakteri maksimal ini memang perlu ada ikan koinya. Memang perlu nanti sudah dikasih makan, terus dia makan keluar atau kotorannya. Nah itu nanti jadi makanan untuk bakteri biologis. Memang nanti proses untuk pembentukan simbiosis atau ekosistem yang utamanya butuh ada ikan masuk. Tapi masuknya juga ikannya jangan hari ini running, besok ikan masuk. Wah, bisa ibaratnya, makanya banyak yang di luaran sana beberapa ya, maaf saya nggak bisa konsultasiin satu-satu ya. Pak, saya kolamnya baru, habis masuk ikan, ikannya sakit semua, masal, habis dikasih makan kok keruh. Lah wong kolam baru, masuk ikan langsung makan. Ya itu yang jadi masalah, intinya sabar teman-teman. Jadi semua itu ada prosesnya. Meskipun kita sistem filter udah bagus, spek filter sudah bagus, semua pemaintenan juga sudah ibaratnya yang isi maintain dan akurat, tapi air ini intinya butuh waktu untuk dia benar-benar siap untuk masuk ikan. Ya mungkin seperti itu ya. Nanti kurang dikit-dikit. Tadi customer juga udah instruksi air terjunnya ini mau ditambahin decking kayu seperti ini supaya nanti di kanan kirinya bisa ditaruh pot bonsai. Dan mungkin nanti ada wacana juga kita akan coba taman sekitarnya ini nanti kita mau set yang temanya juga sesuai dengan kolam ini. Ya mungkin itu ya Mas An. Ada tambahan nggak Mas Anam? Cukup ya. Jadi nanti kita akan balik lagi ke sini sekitar 5 harian ke depan. Kita pantau, begitu air sudah siap untuk ikan masuk, kita baru nanti akan aturkan juga ikan segala macam yang pilihan customer. Nanti kita akan handling semua sampai beres gitu ya. Seperti itu. Mungkin terima kasih juga buat customer yang sudah memberikan kesempatan yang kolam lama untuk direnovasi dan diupgrade dengan sistem blast. Dan teman-teman yang suka dengan sistem filtrasinya, dengan desain kolamnya, dengan tema landscape-nya, apapun itu, nanti jangan sungkan kalau memang mau informasi atau apa, kontak list di bawah ini ya. Mungkin demikian, saya Anam dan tim pamit unjuk diri. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan semoga sharing edukasi ini bisa bermanfaat. Bye-bye.